Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, salam bahagia dan salam seroja untuk kita semua, berkah dalam. Bersama dengan saya, Romo Antonius Garbito Pambuaji, menyampaikan salam dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini Rabu 4 November dalam pekan biasa ke-31. Bacaan pertama dalam liturgi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 12 sampai dengan 18. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kelak mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak dapat menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak alasan mengapa orang mau menjadi pengikut Yesus. Ada yang mungkin karena alasan keluarga, ada yang mungkin karena alasan pekerjaan, ada yang mungkin karena alasan jodoh, dan ada banyak kemungkinan lainnya. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, mengapa sampai hari ini saya masih menjadi pengikut Yesus? Pada kenyataannya menjadi murid Yesus seringkali tidak mudah dan tentu juga banyak tantangannya. Sabda Tuhan dalam Injil hari ini jelas berbicara tentang bagaimana sejatinya menjadi pengikut Yesus. Dengan tegas, Yesus mengatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Sebelumnya, Yesus mengatakan, "Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku." Bisa jadi secara spontan kita memberi reaksi, nampak sadis sekali menjadi pengikut Kristus. Apakah memang harus begitu? Tentu kita bisa membacanya dengan kata-kata, "Barang siapa tidak mencintai aku lebih dari segala sesuatu, ia tidak layak bagiku." Artinya,
cinta kita kepadanya harusnya jauh lebih besar daripada cinta kepada yang lain. Dan memang itu yang menjadi perintahnya. Bahkan cinta kita kepada orang-orang yang terdekat pun tidak melebihi cinta kita kepadanya. Itulah syarat menjadi murid Kristus. Kita bisa mengartikan juga bahwa membenci orang terdekat berarti kita berani untuk keluar dari diri sendiri. Mencintai orang terdekat sudah menjadi sangat lumrah. Yesus mengajak kita untuk melampaui batas itu, yakni keluar dari kenyamanan itu dan menggantungkan diri hanya kepada Dia. Mencintai keluarga adalah sebuah kewajiban Kristiani. Mengabaikan keluarga adalah dosa besar. Tetapi lebih dari itu, menjadi murid Kristus berarti menjadikan diri kita cerdas. Kalau hanya enak dengan orang-orang yang baik, kecerdasan kita menjadi lemah. Tidak ada daya juang, tidak ada pengorbanan, atau tidak ada tantangan. Bisa jadi banyak orang yang tidak tahan menjadi orang-orang Kristiani karena tidak mampu mempertahankan kecerdasannya. Orang lebih nyaman dengan arus zaman di sekitarnya. Semoga kecerdasan kita menjadi murid Kristus tidak kalah oleh karena keluarga, pekerjaan, apalagi status. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga bukan hanya dengan tegas menjawab ya untuk menjadi pengikut-Mu, namun juga dengan cerdas kami tetap menjadi pengikut-Mu, yaitu dengan total. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.